Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di video saya, Hikmatul Salsabila. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Dan terima kasih udah klik video saya. Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Oke, di video saya kali ini akan membahas tentang teknik pembelajaran mufrodat. Materinya ya guys. Oke, kita akan bahas pengertiannya, prinsip-prinsipnya, dan lain-lain. Langsung aja, kita akan bahas ke pengertian. Menurut Ahmad Janan Asifuddin, pembelajaran kosakata al-mufrodat ini yaitu proses penyampaian bahan pembelajaran yang berupa kata atau perbendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab. Dari definisi yang diberikan oleh Janan Asifuddin ini memberikan gambaran kepada kita bahwa mufrodat merupakan tahap paling dasar karena ranah pembahasannya hanyalah kata dan tuntunan fungsinya. Fungsi umumnya adalah untuk menambah perbendaharaan kata untuk kemudian digabung menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nah, sempurna dalam hal apa? Baik cara memperolehnya dengan mendengar ataupun membaca. Nah, kosakata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang pada perkembangannya akan membentuk satu kalimat atau bahasa. Dari uraian tersebut maka jelaslah bahwa mufrodat berbeda dengan morfem. Mufrodat adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas. Sementara morfem adalah satuan bahasa yang terkecil yang tidak bisa dibagi atas bagian yang lebih kecil, maka maknanya relatif stabil. Selanjutnya ada tujuan. Setelah kita mengenal apa mufrodat, maka kira-kira tujuan apa sih kita mempelajarinya? Berikut tujuan dari pembelajaran mufrodat. Mempelajari mufrodat. Yang pertama, menambah perbendaharaan kosakata baru dengan mempelajari mufrodat. Paling tidak kita mempunyai tabungan perbendaharaan bagi yang bisa kita keluarkan ketika kita butuh atau menyusun sebuah kalimat. Kayak gitu. Nah, yang kedua, melatih melafalkan dengan baik dan benar. Belajar kosakata kita akan tahu cara melafalkannya secara baik dan benar dari segi makhrijul huruf dan panjang pendeknya sekiranya dapat dimengerti oleh yang mendengarkan. Yang ketiga, memahami kosakata baru baik secara denotasi maupun konotasi. Jauh dari itu kita dapat memahami arti kata yang sebelumnya tidak pernah kita tahu baik arti secara denotasi atau konotasinya, sehingga kita tidak tertipu dengan adanya suatu kata banyak arti atau sebaliknya, karena bahasa Arab itu kan banyak ya teman-teman. Yang keempat, mampu merangkai menjadi suatu bahasa lisan atau tulisan. Nah, pada taraf yang lebih matang adalah kita mampu mengaplikasikannya dalam sebuah bahasa lisan atau tulisan dengan pemilihan kata yang tepat dan tersusun sehingga tercipta bahasa yang mudah dipahami dan tulisan yang mudah dimengerti. Jadi pembelajaran mufrodat merupakan proses penyampaian bahan pembelajaran berupa kata atas perbendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab untuk memudahkan siswa memahami mufrodat yang disampaikan pendidik. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip seorang pakar Faisal Hendra menyebutkan 7 prinsip dalam pemilihan pembelajaran mufrodat. Yang pertama ada frekuensi, yaitu frekuensi penggunaan kata-kata yang tinggi dan sering, itulah yang harus menjadi pilihan. Yang kedua, yaitu mengutamakan kata-kata yang banyak digunakannya di negara Arab maupun di negara-negara non-Arab atau di suatu negara tertentu yang dimana kata-kata itu lebih sering digunakan. Yang ketiga, ada viability, mengutamakan kata-kata atau kosakata yang mudah dipelajari dan digunakan dalam berbagai media atau wacana. Yang keempat, ada familiarity, yakni mendahulukan kata-kata yang sudah dikenal dan juga familiar didengar. Seperti penggunaan kata ismam lebih sering digunakan daripada kata dukau. Padahal keduanya sama maknanya. Yang kelima ada coverage, yakni mampu daya cakup suatu kata untuk memiliki beberapa arti sehingga menjadi luas cakupannya. Nah, yang keenam ada signifikan, yakni mengutamakan kata-kata yang memiliki arti yang signifikan untuk menghindari kata-kata umum yang banyak ditinggalkan atau kurang digunakan. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada arabisasi, yakni mengutamakan kata-kata Arab dari kata-kata serapan yang diarabisasi dari bahasa lain, seperti itu. Selanjutnya ada metode. Nah, Effendi menjelaskan lebih rinci tentang tahapan dan teknik-teknik pembelajaran mufrodat atau pengalaman siswa dalam mengenal dan memperoleh makna kata sebagai berikut. Yang pertama, ada mendengarkan kata.
Yang kedua ada mengucapkan kata. Yang ketiga ada mendapatkan makna kata. Yang keempat ada membaca kata. Yang kelima ada menulis kata. Yang keenam ada membuat kalimat. Nah, setelah kita diperkenalkan dengan tahapan-tahapan di atas, maka kita akan diperkenalkan dengan strategi atau metode yang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran mufrodat. Pada umumnya, evaluasi ini diartikan sebagai suatu proses mempertimbangkan suatu hal atau gejala dengan mempergunakan patokan-patokan tertentu yang bersifat kualitatif. Misalnya baik, tidak baik, kuat, lemah, memadai, tidak memadai, tinggi, rendah, dan sebagainya. Dalam membicarakan tentang evaluasi tidak bisa lepas dari pengukuran sebagai bagian integral dari evaluasi dan tes yang merupakan alat pengukuran sampel pengetahuan yang hasilnya dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi. Nah, tes dalam pembelajaran kosakata dapat dikelompokkan menjadi tes pemahaman dan tes penggunaan. Jadi, evaluasi ini sangat penting agar pendidik tahu kemampuan peserta didik dalam pembelajaran mufrodat, karena mufrodat ini bagian dari dasar pembelajaran bahasa Arab. Seperti itu, teman-teman, kurang lebihnya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pembelajaran mufrodat. Video selanjutnya akan berbahas tentang simulasinya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.